له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali melanjutkan pembahasan tentang ulumul Quran atau usul fit tafsir yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam muqaddimah kitab tafsir beliau. Kita pada pertemuan yang lalu masih membahas tentang kitabatul Quran wa jam'uhu, yaitu bab tentang penulisan Al-Quran dan pengumpulan Al-Quran. Sebagaimana yang sudah kita sampaikan, ini ada 3 periode. Ya, ada 3 periode. Periode yang pertama, penulisan Al-Quran dan pengumpulan Al-Quran di zaman Nabi SAW. Yang dimaksud pengumpulan Al-Quran, jam'ul Quran di zaman Nabi SAW adalah hifdhuhu. Maknanya yang pertama adalah menghafal Al-Quran tersebut. Kemudian yang kedua maknanya adalah kitabatuhu fil likhaf wal jaraid, yaitu penulisan Al-Quran di pelepah-pelepah kurma atau di kulit-kulit hewan, ya, atau di perkamen dan lain sebagainya. Kemudian periode berikutnya di zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu terjadi pengumpulan Al-Quran disebabkan banyak di antara para hufadz, para penghafal-penghafal Al-Quran yang gugur di medan peperangan. Di antaranya adalah perang Yamamah. Maka Umar ibn Khattab menyarankan kepada Abu Bakar untuk mengumpulkan Al-Quran dari yang sudah ada, pernah ditulis di zaman Nabi SAW, tapi masih berserakan, ya, masih tidak beraturan. Maka dikumpulkan menjadi satu. Maka ini bukan termasuk perbuatan bid'ah, karena Nabi SAW meskipun mampu melakukannya, namun kondisi di zaman Nabi memang belum perlu untuk mengumpulkan Al-Quran menjadi satu. Kenapa? Karena wahyu masih dalam proses turun, ya, maka nggak bisa dikumpulkan menjadi satu. Baru kemudian di zaman Abu Bakar As-Siddiq dikumpulkan menjadi satu mushaf tersebut, ya. Nah, tersisa bagi kita pembahasan di periode kekhalifahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan kita baca di sini al-marhalatus tsalitsah, periode yang ketiga, fi ahdi Amiril Mukminin Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu fi sanatil khamisah wal 20. Di zaman Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, tahun ke-25 Hijriah. Ini peristiwa ini terjadi tahun ke-25 Hijriah. Wasababuhu, ini penyebabnya berbeda dengan penyebabnya Abu Bakar As-Siddiq. Kalau penyebabnya Abu Bakar As-Siddiq itu dikhawatirkan Umar dan sahabat-sahabat yang lain khawatir kalau para penghafal-penghafal Al-Quran ini semakin banyak yang berguguran, maka Al-Quran ini akan ditinggalkan sama orang-orang, akan semakin susah untuk dibaca sama orang-orang, untuk diamalkan oleh orang-orang, karena kualitas zaman menurun. Berbeda dengan manusia di zaman sahabat, di zaman Nabi SAW yang merupakan para sahabat-sahabat. Di zaman Umar, di zaman Khalifah Khulafaur Rasyidin, kualitas manusia sudah menurun.
para tabi'in, mereka tidak menyaksikan turunnya wahyu, sehingga mereka tidak melalui proses seperti proses menghafalnya para sahabat. Nah, ini kalau dibiarkan, maka Al-Quran akan semakin disia-siakan oleh manusia. Ini sebab di zaman Abu Bakar As-Siddiq. Nah, adapun di zaman Utsman bin Affan, sebabnya bukan itu. Kata beliau, sebabnya adalah ikhtilafun nas fil qira'ah bihasabi ikhtilafis suhuf allati fi aidis sahabah, yaitu adanya perbedaan qira'ah, perbedaan bacaan, yang itu gara-gara perbedaan mushaf yang ada di masing-masing para sahabat. Jadi para sahabat itu punya mushaf sendiri-sendiri dulu, yang diwariskan kepada anaknya, kepada kabilahnya, itu punya mushaf sendiri-sendiri. Dan itu berbeda antara satu dengan yang lain. Kalau dulu di zaman sahabat, meskipun terjadi perbedaan ikhtilaf qiraah, bacaannya, bukan beda Qur'annya, bukan, beda bacaannya. Kalau dulu terjadi perbedaan bacaan, itu mereka sama-sama tahu bahwa itu hal yang bisa ditolerir, yang bisa ditoleransi. Tapi ketika zaman Utsman bin Affan, ternyata perbedaan bacaan Al-Quran itu menyebabkan satu orang dengan orang yang lain saling sesat menyesatkan, mengklaim qiraahnya ini yang paling benar. Nah, ini berbahaya, menyebabkan tafarruq, perpecahan di antara kaum muslimin. Fakhafiyat al-fitnah, maka Utsman bin Affan khawatir terjadi fitnah, terjadi prahara di tengah-tengah kaum muslimin. Fa amara Utsman radhiyallahu anhu an tajma'a hadhihi as-suhuf fi mushafin wahid. Maka Utsman memerintahkan untuk mengumpulkan mushaf, menyatukan mushaf-mushaf yang ada, yang berbeda-beda tadi, itu disatukan menjadi satu mushaf ofisial. Ya, satu mushaf yang resmi yang ditetapkan oleh kepemimpinan Utsman bin Affan. Li'alla yakhtalifan nas, tujuannya agar manusia tidak berselisih. Fayatanaza'u fi kitabillahi ta'ala wa yatafarraqu, sehingga nanti dikhawatirkan mereka berselisih, ya, saling bergesekan satu dengan yang lain dan berpecah mereka. Fa fi sahihil Bukhari anna Hudzaifah ibn al-Yaman qadima ala Utsman min fathi Armenia wa Azerbaijan. Diriwayatkan di dalam Sahih Al-Bukhari bahwa suatu ketika Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu pernah datang kepada Utsman bin Affan setelah peristiwa penaklukan Armenia dan Azerbaijan. Jadi di zaman Utsman ini memang terjadi banyak sekali penaklukan-penaklukan, perluasan wilayah-wilayah kaum muslimin. Wa qad afza'ahu ikhtilafuhum fil qira'ah. Faqala ya amiral mu'minin adrik hadhihi al-ummah qabla an yakhtalifu fil kitab ikhtilafal yahud wan nasara. Hudzaifah ibnul Yaman ini khawatir terjadi ikhtilaf tadi, perbedaan, gesekan di antara kaum muslimin dalam masalah qiraah, dalam masalah membaca Al-Quran. Hudzaifah mengatakan, nih lihat adab yang dilakukan sama para salaf terdahulu. Kalau punya saran, punya nasihat kepada pemimpin, langsung didatangi. Kemarin siapa yang mendatangi Abu Bakar? Umar ibn Khattab langsung datang. Ya, bukan Umar mengumpulkan massa, kemudian bikin umbul-umbul, nyewa sound system, demo di depan kediaman Abu Bakar, enggak. Sama dengan Utsman, Hudzaifah ibnul Yaman ketika memiliki saran kepada pemimpin, datang langsung ke pemimpinnya. Hudzaifah mengatakan, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, tolong perhatikan umat ini sebelum mereka berselisih dalam kitabullah. Ya, mereka berselisih dalam kitabullah sebagaimana perselisihannya orang Yahudi dan Nasrani. Ya, orang Yahudi dan Nasrani ini sama-sama mengimani Taurat. Sama-sama mengimani Taurat. Kalau Nasrani menyebutnya dengan Old Testament atau perjanjian lama. Sama-sama mengimaninya. Tapi kenapa mereka kok berbeda satu dengan yang lain? Bahkan sesama Yahudi sendiri itu juga berbeda antara Taurat yang satu dengan Taurat yang lain. Ada yang paling masyhur dua jenis Taurat yang sekarang, sampai sekarang. Taurat yang dipegang oleh orang-orang Yahudi di Israel dan Taurat yang dipegang oleh orang-orang Yahudi Samaria.
Ini dua versi Taurat yang berbeda, bukan perbedaan qiraah tapi perbedaan lafal. Ya, perbedaan lafal. Maka Hudzaifah khawatir kalau ini dibiarkan umat akan terpecah belah seperti terpecahnya Yahudi dan Nasrani. Fa arsala Utsmanu ila Hafsah an arsili ilaina bis-suhuf nansikhuha fil masahif thumma narudduha ilayki. Fa fa'al fa amara Zaid ibn Thabit wa Abdullah ibn Az-Zubair wa Sa'id ibn Al-As wa Abdurrahman ibn Al-Harith ibn Hisham fanasakhuha fil masahif. Utsman bin Affan kemudian mengirim utusan kepada Hafsah bintu Umar untuk menyerahkan mushaf-mushaf yang dimiliki sama Hafsah, ya, yang dulu pernah dikumpulkan sama ayahnya Umar ibn Khattab yang kemarin kita sampaikan itu diminta sama Utsman bin Affan untuk kita lakukan ini jam'ul Quran, menyatukan Al-Quran tadi. Kemudian nanti kita kembalikan kepada engkau, wahai Hafsah. Maka dilakukan. Kemudian Utsman menunjuk Zaid ibn Thabit, Abdullah ibn Zubair, Sa'id ibn Al-As, Abdurrahman ibn Al-Harith, dan mereka pun melakukan proses nasakh, edit kalau bahasa kita. Tapi jangan edit dikira merubah-rubah. Enggak, ya, intinya menyatukan bacaan itu. Wa kana Zaid ibn Thabit Ansariyan wa thalathah Quraisyin. Wa qala Utsman lirrahti thalathatil Quraisyin. Tadi ada 4 orang. 3 dari kalangan Muhajirin Quraisy dan 1 dari kalangan Ansar. Zaid ibn Thabit itu dari Ansar, sedangkan yang lain tadi itu dari Quraisy. Nah, Utsman mengatakan kepada 3 orang yang dari Quraisy tadi, kata Utsman, "Idza ikhtalaftum antum wa Zaid ibn Thabit fi syai'in minal Qur'an faktubuhu bilisani Quraisy." Nanti ketika kalian proses mengumpulkan Al-Qur'an dari mushaf-mushafnya itu tadi, kalian satukan bacaannya. Maka kalau nanti kalian 3 orang ini berbeda bacaan dengan Zaid bin Thabit, ya, dengan Zaid bin Thabit yang dari Ansar itu, maka tulislah sesuai dengan lisannya orang-orang Quraisy. Ya, karena beda bahasa Arabnya antara orang Quraisy Mekah dengan orang Madinah. Maksudnya pelafalannya. Kalau contoh mungkin sekarang seperti bacaannya orang-orang Yaman misalnya. Orang Yaman kalau baca, ya, kalau berbicara bahasa Arab biasa, ngomong qaf, huruf qaf itu jadi apa? Jadi huruf G. Makanya qahwah jadi gahwa. Qahwah jadi gahwa. Kemudian Abdul Qadir jadi Gadir. Ya, itu memang lisannya, lidahnya orang Yaman itu kayak gitu. Ngomong qaf itu susah. Ya, ngomong qaf itu susah, diganti dengan G gitu tadi. Tapi kalau kalian mendapati perbedaan itu, tulis sesuai dengan lisannya orang-orang Quraisy. Fa innama nazala bilisanihim. Karena Al-Qur'an ini turun dengan bahasa mereka. Ya, Al-Qur'an ini turun dengan bahasa orang-orang Quraisy. Fa fa'alu hatta idza nasakhu as-suhuf fil masahif radda Utsman as-suhufa ila Hafsah. Mereka pun melakukan, ya, editing tadi, dikumpul dari berbagai macam mushaf yang ada, kemudian dikumpulkan menjadi satu qiraah, satu bacaan. Kemudian Utsman mengembalikan kumpulan mushaf-mushaf tadi kepada Hafsah. Wa asala ila kulli ufuqin bi mushafin mimma nasakhu. Kemudian setelah selesai, Utsman panitia tadi ini, 4 orang panitia tadi ini menyebarkan mushaf tersebut ke kabilah-kabilah, menyebarkan ke kabilah-kabilah, ya, untuk disalin kembali, ya, atau untuk dibaca kembali, dihafal kembali, dibetulkan kembali qiraahnya. Wa amara bima siwahu minal Qur'an fi kulli sahifah au mushaf ayyuhraq. Dan Utsman memerintahkan
mushaf lain selain yang dikeluarkan resmi sama Utsman bin Affan itu agar dibakar. Yang mushaf lain yang tadi bikin perselisihan itu agar dibakar, dan itu perintah Utsman bin Affan. Ini prestasinya Utsman mestinya, tapi sama gengnya Abdullah bin Saba di zaman Utsman ini malah dijadikan sebagai cacatnya Utsman bin Affan. Ya, ini membakar Utsman bin Affan, membakar Quran, itu diangkat isinya itu. Dulu Utsman bin Affan membakar Al-Quran sebelum nanti demo ya, kan diprovokasi dulu itu kaum muslimin itu. Dituduh Utsman bin Affan nepotisme, dituduh Utsman bin Affan lari dari perang Uhud, nggak ikut perang Badar, absen, bolos perang Badar, ya, dan banyak tuduhan-tuduhan. Nah, salah satu yang jadikan tuduhan untuk memprovokasi massa agar mendemo Utsman adalah Utsman bin Affan pernah bakar mushaf. Nah, itu orang-orang yang sumbu pendek diceritani kayak gitu langsung muruk, ngamuk sudah. Memang zalim Utsman bin Affan. Ya, maka hati dengan provokasi seperti itu di zaman sekarang. Jangan jadi orang-orang yang sumbu pendek. Ini pemimpin punya kebijakan muruk tepat. Ini pemimpin punya kebijakan, padahal belum tentu. Tapi tebaknya sudah pasti tentu. Ya, maka pelajaran yang kita petik dari kisah Utsman bin Affan ini luar biasa untuk seseorang berhati-hati dalam menerima informasi. Prestasi akhirnya jadi aib. Waqad fala Utsman radhiyallahu anhu hadza ba'da an istashara as-sahaba radhiyallahu anhu lamma rawa Ibnu Abi Dawud an Ali radhiyallahu anhu. Ini semua dilakukan sama Utsman tentu setelah musyawarah dengan para sahabat-sahabat. Ya, bukan terus Utsman ujuk-ujuk tanpa musyawarah, tidak. Ini semuanya dan musyawarah. Kita persingkat di sini. Wal farqu baina jam'ihi wa jam'i Abi Bakr radhiyallahu anhuma. Adapun perbedaan, kalau masih bingung, kata beliau, perbedaan jam'ul Quran, mengumpulkan Quran di zaman Abu Bakar sama di zaman Utsman, itu perbedaannya apa sih? Maka kata beliau dijelaskan perbedaannya itu ada pada tujuan. Ya, tujuan dari mengumpulkan Quran tadi. Al-gharada min jam'i fi ahdi Abi Bakr radhiyallahu anhu taqyidul Quran kulluhu majmu'an fi mushaf. Kalau tujuan pengumpulan Al-Quran di zaman Abu Bakar As-Siddiq itu adalah untuk mengikat Al-Quran secara keseluruhan dari mushaf-mushaf yang masih berceceran, ya, dari mushaf-mushaf yang masih berceceran, hatta la yudayya minhu syai'un duna yuhmalan nas yahmilan nas 'ala al-ijtima' 'ala mushafin wahid, sehingga dikhawatirkan kalau tidak terkumpul maka akan berceceran dan orang akan menyia-nyiakan Al-Quran itu. Ya, karena kalau mau, misalnya nih kita bayangkan kalau di zaman Abu Bakar nggak dikumpulkan Al-Quran ini, orang pingin untuk membaca surah tertentu, surah Al-Baqarah misalnya, maka dia mendapat surah Al-Baqarah hanya tertulis sebagian di pelepah kurma, sebagiannya lagi di kulit hewan, sebagiannya lagi di daun, di batu, susah. Kalau sudah seperti ya, orang malas membaca Al-Quran. Nah, dikumpulkan jadi satu. Dan tidak ada urgensi manusia terpecah belah gara-gara qiraah. Di zaman Abu Bakar nggak ada kejadian seperti itu. Sehingga tidak dibahas masalah qiraah di zaman Abu Bakar As-Siddiq. Sama-sama mentoleransi qiraah yang ada. Nah, berbeda dengan zaman Utsman. Dzalika annahu lam yadhhar atharna. Wa ammal gharad min jam'ihi fi ahdi Utsman radhiyallahu anhu fa huwa taqyidul Qur'an kulluhu majmu'an fi mushafin wahid yahmilun nas 'ala al-ijtima' 'alaihi li dhuhuril atharil makhif bi ikhtilafil qira'at. Adapun di zaman Utsman dikumpulkannya Al-Qur'an, ya, karena ada urgensi, kekhawatiran orang-orang berselisih pendapat gara-gara qiraah. Ya, hanya berselisih tujuannya saja, berbeda tujuannya saja antara zaman Abu Bakar dengan zaman Utsman. Wa qad
dhaharat nataiju hadzal jam'i haitsu hasalat bihi al-maslahah al-'umma lil muslimin min ijtima'il ummah wa ittifaqil kalimah wa hululil ulfa wa indafa'at bihi mafsadatun kubra min tafarruqil ummah wa ikhtilafil kalimah wa fashaul al-baghdha'a wal 'adawah. Dan setelah peristiwa pengumpulan Al-Quran di zaman Utsman, itu dampaknya, hasilnya benar-benar dirasakan, yaitu ketika itu kaum muslimin berada di atas kesatuan, tidak ada lagi ikhtilaf, perbedaan-perbedaan dalam masalah qiraah, dalam masalah bacaan yang sampai pada taraf saling mengkafirkan, saling menyesatkan. Itu tidak ada setelah dibakukan oleh Utsman. Ini mushaf yang resmi, yang lain dibakar. Ini ijtihadnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kita sudah selesai membahas tentang jam'ul Quran. Sekarang beliau masuk ke bab berikutnya, yaitu at-tafsir. Apa itu tafsir? Kata beliau, at-tafsir lughatan minal fasr wa huwa al-kashfu 'anil mu'atta. Kata beliau, tafsir itu secara bahasa artinya menyingkap sesuatu yang tertutup. Ya, tafsir itu maknanya menyingkap sesuatu yang tertutup secara bahasa. Wa fil istilah, adapun secara istilah, bayanu ma'anil Qur'anil Karim. Tafsir maknanya adalah menjelaskan makna-makna dari Al-Quran Al-Karim. Ya, menjelaskan makna-makna dari Al-Quran Al-Karim. Wa ta'allumut tafsir wajibun. Belajar tafsir itu hukumnya wajib. Ya, belajar tafsir itu hukumnya wajib. Jadi bukan cuma baca Quran tok yang wajib, tapi belajar tafsir hukumnya wajib. Zaman sahabat dulu nggak ada tafsir. Bagaimana mereka belajar tafsir? Maknanya di sini adalah tadi kembali ke makna istilah. Kalau Anda bisa paham Al-Quran tanpa buka tafsir, ya sudah selesai. Bisa enggak? Saya ulangi ya, belajar tafsir itu wajib. Selama Anda nggak bisa memahami Al-Quran kecuali melalui kitab tafsir. Nah, kalau Anda sudah bisa paham makna Al-Quran tanpa melalui kitab tafsir, maka belajar tafsir jadi apa? Nggak wajib. Nah, sekarang pertanyaannya, bisa antum paham Al-Quran tanpa melalui belajar tafsir? Kok bingung ya? Hah? Nggak bisa. Kalau sahabat dulu bisa? Sahabat dulu bisa nggak paham Al-Quran tanpa buka kitab tafsir? Bisa, langsung diuruti Nabi kok. Kalau no kitab tafsir, Nabi langsung yang ngajarin mereka. Nah, ini sama dengan kalau para ulama mengatakan belajar tajwid, ilmu untuk membaca Al-Quran dengan benar dan baik, tata cara membaca Al-Quran dengan benar dan baik, itu hukumnya wajib. Ya, belajar tajwid itu hukumnya wajib. Ustaz, kan di zaman Nabi nggak ada pelajaran tajwid itu. Idgham bi ghunna, idgham bila ghunna, ikhfa, nggak ada kayak gitu. Maka kita jawab iya. Jadi nggak wajib belajar itu apabila Anda bisa membaca Al-Quran tanpa belajar ilmu tajwid. Kalau Anda bisa belajar membaca Al-Quran dengan baik dan benar tanpa belajar ilmu tajwid, Anda sudah bisa, maka ya sudah belajar tajwid, jadi nggak wajib. Ada sebagian orang yang tanpa belajar ilmu tajwid, dia itu nggak pernah belajar makharijul huruf. Huruf H itu dari berasal dari apa namanya? Dada. Ya, H, A, atau H itu dari kerongkongan. Dia nggak pernah belajar letak-letak makharijul huruf ini. Dia juga nggak pernah belajar definisi ikhfa itu apa. Kemudian idgham bi ghunna, dia nggak pernah belajar kayak gini. Tapi kalau disuruh baca Quran, cetok lancar. Kan kok bisa baca Quran seperti itu? Dia banyak mendengar dan banyak menirukan. Dengarkan syekh siapa yang memang
fasih, ya, makharijul hurufnya itu benar. Terus didengarkan sama dia, ditirukan, dengarkan, ditirukan. Tanpa belajar tajwid bisa dia baca Quran. Nah, ini nggak apa-apa. Ya, karena itu cuma sarana. Tafsir sama juga sarana untuk memahami Al-Quran. Dan paham Al-Quran ini yang wajib. Ya, memahami Al-Quran dengan makna yang benar itu yang wajib. Maka sarananya itu juga wajib. Berdasarkan firman Allah dalam surah Sad ayat 29, Allah mengatakan, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih waliyatadzakara ulul albab. Kata Allah, inilah Al-Quran, kitab yang kami turun kepadamu Muhammad, mubarak, penuh dengan keberkahan, liyadabbaru ayatihi, agar mereka manusia mentadaburi ayat-ayatnya, ya, agar mereka mentadaburi ayat-ayatnya. Ini tujuan utama diturunkan Al-Quran. Tapi kalau di negeri kita, Quran ini kayak mengalami pergeseran fungsi, ya, mengalami pergeseran fungsi. Quran di negeri kita, ya, yang pertama buat hiasan di ruang tamu biasanya, kan ada kursi atau apa. Yang kedua, Quran dipakai buat sumpah jabatan, ya, fungsinya gitu. Yang ketiga, Quran buat dilombakan, ya, tapi dipahami dan lain sebagainya. Itu mereka menggunakan bahasa. Nah, wa wajhud dalalah minal ayati tsaniyah anna Allah ta'ala wabbaha ulaika alladzina la yatadabbaruna al-Qur'an wa asyara ila anna dzalika minal ikfal ala qulubihim wa adami wusulil khairi ilaiha. Adapun ayat yang kedua tadi di dalam surah Muhammad, dalil wajibnya belajar tafsir. Tadi surah Muhammad ayat 24 Allah mengatakan afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Dalam ayat ini Allah mencela orang-orang yang tidak mentadaburi ayat-ayat Al-Qur'an. Berarti itu perbuatan yang apa? Kalau dicela sama Allah berarti perbuatannya apa? Dosa, haram. Maka pemahaman kebalikannya, tidak mentadaburi Al-Quran itu dosa, berarti mentadaburi Al-Quran itu wajib, ya, karena nggak dicela sama Allah Azza wa Jalla. Wa kana salaful ummah ala tilka tariqatil wajibah yata'allamuna Al-Quran alfadhahu wa ma'anihi. Dahulu para salaf, ya, mereka memandang belajar tafsir Al-Quran itu wajib, sehingga mereka pun belajar Al-Quran, lafal-lafalnya dipelajari dan makna-maknanya dipelajari. Li'annahum bidzalika yatamakkanuna minal amali bil Qur'an ala muradillah. Karena dengan belajar makna-makna Al-Quran dengan baik dan benar, itu bisa membantu mereka mengamalkan Al-Quran sesuai dengan keinginan Allah, bukan mengamalkan Al-Quran sesuai dengan keinginan kita. Lihat orang-orang liberal itu yang sukanya merubah-rubah makna-makna di dalam Al-Quran. Mereka punya tafsir, apa namanya, orang-orang filsafat biasanya, tafsir apa namanya, depan-depannya H, tafsir hermeneutika, ya, mereka punya ilmu tafsir sendiri, tafsir hermeneutika. Salah satu kaidah dalam tafsir hermeneutika adalah, yaitu maknanya dibawa kepada makna di masa sekarang, ya, maknanya itu dipahami dengan makna yang ada di masa sekarang. Makanya muncul dari tafsir hermeneutika ini beragam kesesatan-kesesatan, seperti misalnya kemarin profesor dokter, yang menghalalkan zina, itu menggunakan tafsir hermeneutika. Dia mengartikan budak itu, karena budak ini kan sudah nggak ada di zaman sekarang, diartikan sama dia orang yang dicintai, orang yang disukai, sama-sama suka, baik itu pacar atau apalah istilahnya. Karena budak ini sudah nggak ada di zaman sekarang, sudah nggak relevan lagi, ya kan? Allah misalnya mengatakan dalam surah Al-Mu'minun, ya, di dalam surah Al-Mu'minun Allah mengatakan walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim
aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Mereka yang menjaga kemaluannya kecuali kepada istri-istrinya dan kepada budak-budak yang mereka miliki. Ya kan, kalau ini diartikan budak, maka sia-sia dong ayat ini. Kenapa kok sia-sia? Karena budak nggak ada di zaman sekarang, berarti kita nggak bisa pakai ayat ini. Terus gimana? Ya dicocokkan dengan kondisi zaman sekarang. Ya budak artinya orang yang kita suka sama dia, yang kita senang sama dia. Nah itu boleh digauli. Ini tafsir hermeneutika. Makanya Ahlussunnah wal Jamaah ketika muncul isu-isu atau kasus-kasus seperti ini, yang diperangi bukan cuma masalah halalnya zina, enggak. Tapi yang diperangi adalah ya, cara pemikiran dia, tafsirnya itu yang diperangi. Nah, coba bedakan bantahan orang-orang ahli bid'ah kepada dokter ini dengan bantahannya ahli sunnah kepada dokter ini. Kalau ahli bid'ah yang dibahas cuma masalah zinanya tok, dijelaskan zina ini haram, dari sisi ini dibawakan dalilnya wala taqrabuz zina innahu kana wis seru kabeh wong zina iki haram. Bukan itu permasalahannya, tapi permasalahannya adalah pola mindset berpikirnya dia. Ya, kaidahnya dia dalam menafsirkan itu yang harus diperangi, itu yang harus dibantah. Ya, ini bedanya ahli bid'ah dengan sunnah wal jamaah dalam membantah langsung pada esensi masalah. Kata beliau, fa innal amal bima ya'rif ma'nahu ghairu mumkin. Kata beliau, kenapa sih para salaf itu kok ngotot belajar tafsir Al-Quran, lafal-lafal dan maknanya? Karena memang sudah kita ketahui bersama melakukan suatu perbuatan yang tidak diketahui artinya, tidak diketahui maknanya, itu suatu hal yang nggak mungkin. Anda ketika melakukan aktivitas, itu pasti Anda tahu makna dari aktivitas yang Anda kerjakan itu apa. Pekerjaan apapun. Nah, bagaimana Anda mengamalkan sesuatu yang Anda sendiri nggak paham dengan apa yang Anda amalkan? Ya, makanya para salaf getol belajar Al-Quran ini. Wa qala Abu Abdurrahman As-Sulami, haddatsana alladziina kanu yuqri'una al-Qur'an ka Utsman ibn Affan wa Abdullah ibn Mas'ud wa ghairihima. Abu Abdurrahman As-Sulami bercerita, menceritakan kepada kami orang-orang yang telah membacakan kepada kami Al-Quran, di antaranya Utsman dan Abdullah bin Mas'ud dan yang selainnya. Diceritakan bahwa annahum kanu, itu para sahabat-sahabat, idza ta'allamu minan nabi sallallahu alaihi wasallam 10 ayat lam yatajawazuha. Dahulu para sahabat kalau belajar Al-Quran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu 10 ayat dulu, dan mereka tidak beranjak ayat berikutnya. 10 ayat hatta yata'lamu ma fiha minal ilmi wal amal. 10 ayat ini dipelajari betul bagaimana cara mengamalkannya, apa makna lafal-lafalnya, dipelajari betul sama mereka. Qalu, sehingga mereka menyimpulkan fata'allamanal Qur'ana wal ilma wal amal jami'an. Maka dengan begitu dulu Nabi SAW itu mengajarkan kepada kami Al-Quran sekaligus cara mengamalkannya, sekaligus makna yang terkandung di dalamnya, semuanya itu dipelajari secara bersamaan. Ya, ditabar 10 ayat, 10 ayat, 10 ayat. Ya. Kita ringkas, kata beliau, wal gharadu min ta'allumi tafsir huwa al-wusul ila al-ghayatil hamidah wa thamaratil jalilah. Tujuan kita belajar tafsir ya untuk mencapai tujuan yang mulia, ya, untuk mendapatkan buah dari pembelajaran tafsir ini adalah buah yang mulia. Apa itu? Wahiyat tasdiqu bi akhbarihi, supaya ini bisa membenarkan kabar-kabar yang Allah informasikan di dalam Al-Quran tersebut. Orang mukmin yang mengaku cinta kepada Allah, dia kalau dapat surat dari Allah yang dia ngaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, itu harusnya dia itu antusias, senang.
Kalau memang benar-benar cinta. Berapa tahun yang lalu dulu ya, awal-awal kita belajar di Ma'had itu, ada teman, ya dia itu suka janji tiru ya, ini cerita aja, suka chattingan sama seorang akhwat dari luar negeri, dari Mesir kalau nggak salah itu, chatting pakai bahasa Inggris, sampai podo-podo seneng ngarik lurus, udah seneng, terus tahu-tahu tiba-tiba si perempuan ini mengirimkan pesan berbahasa Arab, ya, mengirimkan pesan berbahasa Arab. Bingung dia, biasanya chattingan bahasa Inggris kok moro-moro bahasa Arab, nggak paham dia bahasa Arab. Dibawa ke anak, Mar, tolong terjemah ini, nggak paham. Nah, bilang anak belajar bahasa Arab bukan menerjemahkan surat cinta ente. Iya, tapi dia ngotot mas, wis terjemah anu aja, cara bacanya gimana? Nanti tak cari sendirilah kalau nggak mau terjemahkan. Akhirnya tak baca sama mana. Tak baca, dikit harokat ambil dia. Gak lama kemudian ketemu, nggak tahu berapa minggu setelahnya, berapa pekan setelahnya, dia hafal surat yang ditulis sama orang yang orang Mesir itu tadi. Hafal dia itu surat-suratnya itu. Tapi kok bisa dia hafalkan? Enggak, ini tak baca terus sama mana? Sampai hafal sendiri. Karena seneng anan sama ini, seneng anan. Dari situ, ini meski perbuatan salah ya, tapi di situ kita bisa melihat ini cinta yang hakiki kayak gitu. Ya, cinta yang hakiki seperti dibaca terus sama dia, dipentelangi terus sama dia itu surat itu. Nah, seorang mukmin ini sekali lagi salah ya, yang ditiru cari juga. Terus datang ke anak minta terjemahkan, enggak. Tapi seorang mukmin yang benar-benar dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala harus lebih daripada itu tadi. Dibaca terus, dipentelengi terus itu surat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang menciptakan dia, yang ngasih rizki. Ini harim nggak ngasih apa-apa ini. Tapi seneng ngehibu luar biasa. Nah, bagaimana dengan Allah yang memberikan rizki kepada kita? Wal intifa'i biha wa tatbiqi ahkamihi 'ala al-wajhi alladhi aradahu Allah liyu'badallahu biha 'ala basirah. Ya, untuk memberikan informasi yang ada dalam Al-Quran, kita mengambil manfaat dari informasi-informasi yang ada dalam Al-Quran itu, kemudian kita terapkan hukumnya dalam kehidupan kita sesuai dengan yang diinginkan Allah. Ya, ada hukum-hukum, aturan-aturan di dalam Al-Quran, kita terapkan dalam kehidupan kita sesuai dengan apa yang diinginkan Allah, bukan apa yang diinginkan manusia. Seperti tadi, agar kita bisa menyembah Allah di atas ilmu, kita ditakan oleh Allah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bagaimana kita bisa beribadah kepada Allah kalau nggak punya landasan ilmu? Agar ibadah saja nggak bisa. Yang penting niatnya baik. Loh, apakah Allah pasti suka dengan perbuatan yang penting niatnya baik? Belum tentu. Orang-orang Nasrani, para ubad, yakni apa, monks itu, ya kayak biksu gitu loh, hidupnya itu nggak mau duniawi. Kan ada rahib-rahib, pendeta-pendeta yang hidupnya itu seperti monks, nggak mau kawin, nggak mau keluar gereja, intinya dekem di sana beribadah, itu luar biasa. Tapi apakah dicela? Enggak. Apakah dipuji? Enggak. Justru dicela. Khalifah Umar bin Khattab ketika ketemu sama orang-orang mulia gini di Palestina dulu, waktu Umar menaklukkan Al-Quds, Umar menaklukkan Masjidil Aqsa, nangis Umar ngelihat orang-orang gini, sing ibadahnya top itu, nangis. Kata para sahabat, ya Amirul Mukminin, innahu Nasrani, wa Amirul Mukminin, lapo nangis? Ini orang Nasrani. Dikira Umar nangis itu karena masya Allah, ini orang gak mau dunia, kagum sama ini. Enggak. Umar bin Khattab mengatakan, zakatu qaulullahi ta'ala, aku ingat ketika ngelihat orang ini, aku teringat dengan firman Allah wa jalla, amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Capek, lelah beribadah di dunia, tapi hasilnya di akhirat apa? Neraka. Ya, maka kita beribadah kepada Allah di atas ilmu, bukan di atas kejahilan. Para jamaah dimulakan oleh Allah SWT.
Sebelum kita akhiri, kita baca satu pembahasan lagi di sini, singkat setengah halaman tok ini. Al-wajib 'alal muslim fi tafsir Al-Qur'an. Yang harus diketahui bagi seorang muslim dalam menafsirkan Al-Qur'an. Kata beliau, ayyush'ira nafsahu hina yufassir Al-Qur'ana bi annahu mutarjimun 'anillahi ta'ala. Yang wajib bagi seorang muslim apabila dia hendak menafsirkan Al-Qur'an, hendaklah dia itu menancapkan dalam dirinya sebuah keyakinan bahwa dia sedang melakukan penerjemahan terhadap firman Allah Subhanahu wa taala. Itu harus ditanamkan. Saya ini bukan menerjemahkan novel, bukan menerjemahkan komik, bukan. Yang ana tafsirkan ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Ucapan Rabbul Alamin, ya, ucapannya pemilik alam semesta ini. Syahidun alaihi ma ada min kalami fayakunu mu'adhiman hadhihi syahadat khafan min an yaqula 'ala Allahi bila ilmin. Ya, dan dia harus menjadi saksi. Dia harus merasa bahwa dia itu adalah saksi. Dialah yang dia menjadi saksi bagi Allah Subhanahu wa taala yang menerjemahkan ayat-ayat Allah, menafsirkan ayat-ayat Allah dengan bahasa yang dipahami oleh manusia-manusia yang ada. Sehingga kata beliau, dengan ini dia menjadi takut, dia menjadi khawatir kalau dia berbicara tentang Al-Quran tanpa ilmu. Ya, kalau ada perasaan seperti ini tuh orang takut. Ya, jangan sampai aku berbicara dengan hawa nafsu, tapi berbicara harus dengan ilmu. Fayaqau fima harramallah, maka dia terjerumus ke dalam perbuatan yang haram. Fayukhza bidzalika yaumal qiyamah, maka dia dihinakan di hari kiamat. Ya, orang yang berbicara tanpa ilmu dihinakan oleh Allah di hari kiamat. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-A'raf ayat yang 33, Allah mengatakan, qul inna harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma yunazzil bi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Asyahid yang terakhir, yaitu engkau berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Ya, berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu. Namun naudzubillah, orang di zaman sekarang ini dengan seenaknya sendiri menafsirkan Al-Quran, gak bisa bahasa Arab menafsirkan Al-Quran. Nah, pernah lihat dulu ya kayak mantan preman yang badannya bertatu, gondrong, tapi berbicara tentang agama, menafsirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Pernah yang lihat itu tentang nuzulnya Isa, turunnya Nabi Isa alaihi salam. Dengan lantangnya dia mengatakan bahwa yang dimaksud Allah barrafa'allahu ilaihi, Allah mengangkat Nabi Isa, itu yang diangkat bukan fisiknya Nabi Isa, tapi yang diangkat adalah derajatnya Nabi Isa. Wala nyebutkan dasarnya apa, sumbernya apa, dari segi bahasa enggak. Pakai apa? Logika katanya. Bagaimana manusia diangkat sekarang hidup di atas langit? Makan apa di sana? Kehidupan bagaimana di sana? Oksigennya bagaimana? Lihat. Gondrong, preman, beratung, ngomong nafsirkan Al-Quran dengan seenak udelnya sendiri. Ya, padahal kalau ilmu-ilmu duniawi, hati-hati kita itu. Jangan sampai kita berbicara tentang ilmu duniawi tanpa masalah duniawi tanpa ilmu. Antum kalau ditanya tentang masalah listrik, antum nggak tahu listrik, wani ngomong. Ada tetangga antum jeglek rumahnya, abu sangit misalnya, minta tolong sama antum, ini tolong dicek, kok tahu tiba-tiba jeglek lampunya, mampu sangit. Berani antum rankan? Oh, ini kabelnya mungkin ini nggak berani. Kenapa? Takut nanti terjadi yang lebih parah. Ada teman tetangga antum sakit, anaknya greges, panas gitu. Berani antum menyarankan kasih obat ini, kasih obat ini? Nggak berani, takut budal anaknya nanti. Lihat, permasalahan duniawi, takut orang kalau nggak punya ilmunya. Kecuali kalau punya ilmunya, oh dulu anak pernah sakit kayak gitu, itu kasih panadol, insya Allah sudah sembuh. Tapi kalau dalam masalah agama, semua ingin berbicara. Yang ahli ataupun yang nggak ahli,
paham bahasa Arab, nggak paham bahasa Arab, pokoknya masalah agama pingin berbicara semuanya. Bahkan pembicaraan Al-Quran itu pembicaraan tentang agama, bukan cuma di masjid-masjid, sampai di warung-warung kopi, cangkruan, ngomong agama juga. Dibahas masalah agama itu dibahas sama ulama-ulama, dibahas di warung kopi. Iya, ini warung kopi sini dulu. Pulang dari masjid diceluk. Ini gimana nih? Idnya kapan ini? Besok atau sekarang? Ikut pemerintah atau ikut Saudi ini? Idul Adha dulu waktu terjadi perbedaan antara kita dengan Saudi itu. Anak sudah bilang sama Rejal ini, kita ini harus ikut Saudi ini. Di warung ngomongnya kayak gitu, dibahas sama ulama. Ngomongnya di warung, cangkruk, wala gak ilmu, wala gak punya apa, ibu ngomong situ. Ya, ini sekali lagi bukan manhajnya ahli sunnah wal jamaah. Ya, kembalikan ilmu itu kepada para ulama-ulama. Karena kita cuma membaca tafsir dari para ulama, bukan tafsir dari dia anak sendiri. Ya, tapi ini tafsir dari para ulama. Baik, hadza wallahu a'lam bishawab. Ya. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita masuk ke al-marja' fi tafsiril Quran, yaitu sumber-sumber dalam menafsirkan Al-Quran. Ya, di Quran ditafsirkan ayat yang satu, ditafsirkan ayat yang lain. Ayat yang satu ditafsirkan dengan hadis. Ayat yang satu ditafsirkan dengan athar para sahabat, Abdullah bin Abbas, atau dari para tabi'in, Mujahid, Ikrimah, ya, dan ditafsirkan dengan kaidah atau bahasa Arab yang disepakati, ya, bahasa Arab yang sama-sama disepakati. Tapi akan kita lanjutkan dalam pembahasan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta